Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Maghfirah Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari ini, hari Ahad, pekan pertama, malam Senin jemaah sekalian, tanggal 13 ya, masuk tanggal 14 bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 2025. Kita masih diberikan kemudahan ya, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan ibadah sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah jemaah sekalian, meneguhkan kita di atas iman, ketakwaan, ilmu dan amal soleh hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan pembahasan dari tafsir Al-Quranul Karim jemaah sekalian. Kita akan masuk ke surah lanjutan, yaitu surah At-Taghabun, surah yang ke-64, yang mana surah At-Taghabun ini jemaah sekalian terdiri dari 18 ayat, termasuk golongan surah-surah Madaniyah ya, atau surah-surah yang diturunkan setelah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diturunkannya sesudah surah At-Tahrim. At-Taghabun artinya hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan. Baik, kita lihat permulaan dari surah At-Taghabun jamaah sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yusabbihu, senantiasa bertasbih. Di sini menggunakan bentuk kata kerja fi'il mudhari jamaah sekalian, yang artinya sedang dan akan datang. Ya, di sini sangat tepat sekali ya terjemahnya, yaitu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma fis samawati wa ma fil ardi, segala apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Lahul mulku, bagi Allah lah semua kerajaan. Baginya lah al-mulku, segala kerajaan. Walahul hamdu, dan baginya lah segala puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Baik, kita lihat dalam tafsir Al-Quranul Karim dari tafsir Imam Ibnu Katsir jemaah sekalian, dari tahdzibnya, yaitu kitab Al-Misbah Al-Munir fi Tahdzib Tafsir Ibnu Katsir ya, di halaman 1458 ya. Coba kita buka halamannya. Ya. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala jamaah sekalian, at-tasbih
At-tasbihu lillah wa dzikru khalqihi wa ilmihi. Hadhihi surah hiya akhirul musabbihat. Wa qad taqaddama al-kalamu ala tasbihil makhluqat li bari'iha wa malikiha. Ya, jadi surat At-Taghabun ini sama sekalian, kata beliau adalah surat terakhir dari surat-surat yang berisi tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat ini yang sama sekalian permulaannya yusabbihu, ya bertasbih kepada Allah segala apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di muka bumi. Artinya surat At-Taghabun salah satu surat yang di situ menunjukkan atau berisi bertasbihnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti segala apa yang di langit sama sekalian dan apa yang di bumi semuanya bertasbih. Ya, langit, ya bumi, para malaikat, ya tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita dan semua yang ada pada hakikatnya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak mendengar ya tasbihnya, tetapi kita yakin mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala Tuhan satu-satunya, Tuhan yang berhak kita sembah sama sekalian, kepadanya bertasbih segala makhluk ciptaannya. Lahul mulku, bagi Allah al-mulku, yaitu kerajaan, segala kerajaan. Ai huwal mutasarrifu fi jami'il kainat. Jadi Allah lah yang maha mengatur segala yang ada, segala makhluk yang dia ciptakan, Allah lah yang maha mengaturnya. Jadi alam ini ada yang mengatur sama sekalian. Alam ini tidak bergerak secara sendiri, ada yang menghendaki, ada yang mengatur. Silih bergantinya siang dan malam. Ada yang mengatur kapan turunnya hujan, ada yang mengatur ya segala yang ada di alam ini semuanya ada pengaturnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha memiliki kerajaan yang sebenarnya, lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, dan bagi Allah segala puji-pujian. Maksudnya jemaah sekalian, alhamdu yaitu al-mahmud, ya, yang terpuji, yang dipuji, ala jami'i ma yakhluquhu wa yuqaddiruh, atas segala yang dia ciptakan dan apa yang dia takdirkan. Ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, ini akhir daripada ayat yang pertama ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, tafsirannya jemaah sekalian yaitu bahwasannya mahma arada kana bila mumani wala mudafi wa ma lam yasha lam yakun. Ya, jadi apa saja yang Allah inginkan, apa saja yang Allah kehendaki, itu tidak akan ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa menolak daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menentangnya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini kehendaknya yang mutlak sama sekalian. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya, misalnya sekarang ya Allah takdirkan dalam keadaan masuk malam. Ya, tidak ada yang bisa merubah, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menentang. Ketika datangnya waktu pagi, siang, dialah Allah yang menghendaki, dia yang menjadikan. Termasuk juga jemaah sekalian, apapun ya yang Allah kehendaki di alam semesta ini, maka dialah yang maha berkehendak, dia yang maha mampu, sementara makhluknya tidak memiliki kemampuan. Tidak ada yang bisa menolak apa yang Allah telah tentukan. Baik. Kemudian ayat selanjutnya jemaah sekalian, ya. Huwallazi khalaqakum, dialah Allah
yang mana khalaqakum, dia yang telah menciptakan kalian. Faminkum, lalu di antara kalian kafir, ada yang kafir, wa minkum mu'min, dan ada di antara kalian yang beriman. Wallahu bima ta'maluna basir, ya, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ai huwal khaliqu lakum ala hadhihi sifah wa arada minkum dzalika fala budda min wujudi mu'minin wa kafir wa huwal basiru biman yastahiqul hidayah mimman yastahiqud dhalal wa huwa syahidun ala a'mali ibadihi wa sayajzihim biha atammal jazaa. Ya, jadi dialah Allah yang menciptakan kalian, ya, yang menciptakan kita sebagai manusia. Ada yang Allah ciptakan sebagai malaikat, nah, kita diciptakan sebagai manusia jemaah sekalian. Allah kirim, Allah utus ya para nabi, para rasul, Allah turunkan kitab-kitabnya. Lalu ada di antara manusia tersebut yang beriman, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian manusia yang ingkar. Nah, ingkar disebut dalam bahasa agama jemaah sekalian yaitu kafir, tidak beriman. Masing-masing semuanya akan mendapatkan balasan di akhirat. Yang beriman akan mendapatkan pahalanya di akhirat, yang kafir akan mendapatkan dosa dari apa yang dia perbuat. Dan dia Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian maha memperhatikan, maha mengetahui siapa yang lebih layak untuk mendapatkan hidayah. Ya, karena itu di antara Asmaul Husna, Allah adalah Al-Hadi, yang maha memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Nah, inilah yang selalu kita mohon jemaah sekalian dalam setiap rakaat, ihdinas shiratal mustaqim. Ya, kita mohon hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus. Kita mohon keteguhan ditetapkan di atas hidayah sampai akhir hayat kita nanti. Ini sesuatu yang sangat mahal ya nilainya sama sekalian, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Al-Hadi yang maha memberikan petunjuk. Dan dia Allah yang maha menyaksikan amal-amal hambanya. Ya, jadi dia Allah maha menyaksikan semua perbuatan kita, baiknya maupun buruknya. Apapun Allah memperhatikan, menyaksikan, dan semuanya akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perbuatannya. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik oleh Allah untuk selalu berada di atas iman, dimudahkan kita untuk selalu beramal soleh, dimudahkan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, wa sayajzihim biha atammal jaza. Ya, kelak Allah akan membalasi jemaah sekalian semuanya dengan perbuatannya dengan sesempurna-sempurnanya balasan. Ini satu hal yang kita imani ya, adanya balasan di sisi Allah dari setiap perbuatan yang dilakukan. Nah, itu nanti di akhirat jemaah sekalian ada namanya mizan. Ya, mizan itu timbangan, neraca yang akan menimbang amal perbuatan manusia. Ya, kalau berat timbangan amal kebaikannya, dia akan beruntung. Kalau lebih berat amal keburukannya, perbuatan buruknya, dia dikhawatirkan celaka jemaah sekalian. Dan masing-masing akan ditimbang sesuai dengan perbuatannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, barang siapa mengamalkan satu kebaikan ya walaupun sebesar dzarrah, ya sebesar biji sawi, sesuatu yang sangat kecil, ya rohu, dia pasti akan melihat balasannya. Ya, sama sekalian beramal kebaikan sesedikit apapun, Allah akan memperlihatkan kepada kita balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa beramal keburukan walaupun hanya sebesar dzarrah, ya sesuatu yang sangat kecil, ya rohu, dia akan pasti melihatnya, melihat perbuatannya dan hasilnya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha mengetahui, maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, ini juga termasuk Asmaul Husna, Al-Basir, Allah yang maha melihat, Allah yang maha memperhatikan hamba-hambanya.
Baik. Lanjutannya jamaah sekalian, ayat yang ketiga, khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Khalaqa, dia Allah telah menciptakan as-samawat, yaitu langit-langit, wal arda, dan bumi, bil haqqi, dengan tujuan yang benar, wa sawwarakum, dan dia Allah membentuk rupa-rupa kalian wahai manusia, fa ahsana suwarakum, lalu Allah baguskan rupa-rupa kalian, wa ilaihil masir, dan kepadanya lah kembalinya kalian, wa ilaihil masir, dan kepada Allah lah tempat kembali, maksudnya kalian wahai manusia. Baik. Tafsirannya jamaah sekalian, khalaqas samawati wal arda bil haqq, ya, maksudnya Allah ciptakan langit-langit dan bumi itu bil adli wal hikmah. Ya, bil haqq ditafsirkan bil adli wal hikmah, dengan adil dan dengan hikmah. Artinya Allah menciptakan ini semua tidak sia-sia, pasti ada hikmahnya. Dan Allah ciptakan dengan kemahaadilannya. Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Ya, Allah ciptakan dalam 6 masa jemaah sekalian. Ya, dalam masa 6 hari, ya, mulai dari hari Ahad sampai hari Jumat, ya, penciptaan langit-langit dan bumi dalam 6 masa. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, ya, lalu Allah membentuk kalian dan Allah membaguskan rupa-rupa kalian. Ya, maksudnya ahsana ashkalakum, ya. Jadi Allah perindah bentuk-bentuk kalian. Ya, rinciannya jamaah sekalian bisa kita simak ya di hadis Arba'in An-Nawawiyah. Coba kita bukakan ya. Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah di hadis yang keempat ya. Ya, di mana disebutkan ya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah as-sadiqul masduq, ya, orang yang benar lagi dibenarkan, seorang yang benar lagi dibenarkan, bahwasanya inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Ya, sesungguhnya masing-masing dari kalian wahai manusia itu diciptakan, ya, penciptaannya di dalam perut ibunya dalam masa 40 hari, nutfatan, sebagai setetes mani. Kemudian fase yang berikutnya, tsumma yakunu alaqatan, ya, kemudian dia menjadi apa? Segumpal darah dalam waktu 40 hari. Kemudian fase yang ketiga, yakunu mudghatan, ya, menjadi segumpal daging dalam masa 40 hari. Ya, 40 hari pertama, kedua, ketiga. Setelah genap 120 hari, yursalu ilaihil malak, ya, maka Allah mengutus malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, lalu malaikat itu meniupkan roh kepada calon bayi tersebut dalam janin tadi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti diberikan roh di usia 120 hari. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, lalu malaikat itu diperintahkan ya untuk mencatat beberapa perkara bagi calon bayi tersebut. Yang pertama apa jemaah sekalian? Di antaranya bikat birizkihi, dicatatkan rezekinya. Rezekinya jemaah sekalian, termasuk juga ajalnya. Ya, jadi berapa rezeki yang akan dia dapatkan. Ini belum lahir ya, sudah ditetapkan. Berapa nanti yang dia dapatkan mulai lahir sampai meninggal. Ajalnya berapa jumlah usianya kelak. Mulai lahir sampai meninggal berapa jumlah usianya, ajal. Nah, ini semua dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian, dan inilah termasuk di antara takdir yang Allah tentukan kepada setiap hamba. Nah, termasuk juga Allah Subhanahu wa taala membentuk rupa. Ya, jadi Allah membentuk rupa-rupa kita, wajah-wajah kita
kemudian Allah membaguskan ya penciptaan kita sebagai manusia, dan Allah disebut sebagai Al-Khaliq yang maha menciptakan. Dialah yang maha membentuk rupa. Ya, karena itu apa yang Allah anugerahkan ya berupa anugerah jemaah sekalian, wajah, kemudian tubuh yang Allah berikan kepada kita ini termasuk nikmat yang perlu disyukuri, perlu dijaga. Ya, jadi tidak boleh seseorang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh pula seseorang sampai mendolimi dirinya. Sehingga dalam Islam diharamkan seseorang untuk membunuh dirinya sendiri, bunuh diri. Diharamkan juga dalam Islam seseorang membunuh orang lain. Ya, karena pada hakikatnya diri kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita jaga, patut kita syukuri. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan ahsana ashkalakum ya. Jadi Allah perindah bentuk-bentuk tubuh kalian. Ya, Masya Allah, termasuk hal yang menakjubkan ya. Jadi Allah jadikan wajah kita tidak sama. Wajahnya berbeda-beda dengan kulit yang berbeda-beda, ya, keadaan yang beragam, tetapi semuanya menunjukkan apa? Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berikan kepada kita panca indera, ya Allah berikan kedua mata, kedua telinga, kedua bibir, ya lisan, hidung, ya kemudian kedua tangan, ya kedua kaki, akal pikiran, hati, ya urat-urat syaraf, ya kemudian persendian, tulang belulang, darah dalam diri kita, jantung, paru-paru dan sebagainya. Yang ini semua kalau kita perhatikan luar biasa. Wa fi anfusikum afala tubsirun, ya, dan dalam diri-diri kalian tidakkah kalian memperhatikan? Ya maksudnya keajaibannya luar biasa sekali. Ya, jangankan alam sekitar yang kita lihat, ya diri kita pun banyak hal yang menarik, hal yang sangat luar biasa, yang kalau kita renungkan kita akan sampai pada keyakinan bahwasannya Allah Maha berkuasa, Allah Maha pemberi anugerah. Allah berikan kepada kita ya bentuk-bentuk rupa yang sangat indah. Kemudian Imam Ibnu Katsir menghubungkan ya dengan ayat-ayat yang lainnya. Ini salah satu kelebihan tafsir Imam Ibnu Katsir ya, di samping tafsir-tafsir yang lain, beliau seringkali menghubungkan dengan ayat lain yang berkaitan. Ya, ayat lain yang berkaitan yaitu dalam surah Al-Infitar ya 6 sampai 8. Allah berfirman, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia, apa yang menyebabkanmu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah menciptakanmu lalu Dia menyempurnakan penciptaanmu dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Ya, rakkabak, Dia membentuk diri apa saja Dia kehendaki. Allah jadikan ada yang berjenis laki-laki, ada yang Allah jadikan berjenis perempuan. Nah, masing-masing berbeda sama sekalian. Itu dalam Islam jangan sampai laki-laki merubah dirinya jadi perempuan, perempuan juga jangan meniru laki-laki. Masing-masing ada fitrahnya, masing-masing ada kecenderungannya, ada sesuatu yang Allah khususkan. Ada jenis laki, ada jenis perempuan. Baik, juga firman Allah dalam surah Ghafir ayat yang ke-64, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was-samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini dalam keadaan qarara. Ya, qarara itu teguh sama sekalian. Teguh, tenang. Ya, tidak bergoncang. Ya, karena itu Allah jadikan di muka bumi ini gunung-gunung ya sebagai pasaknya. Gunung-gunung sebagai sesuatu yang Allah tancapkan supaya bumi ini tenang, tidak bergoncang. Karena ketika ada goncangan ya sedikit saja manusia merasakannya. Dan nanti ketika di hari kiamat semuanya digoncangkan. Idza zulzilatil ardu zilzal. Kenapa Allah jadikan qarara sama sekalian? Allah jadikan bumi ini teguh, tenang supaya manusia bisa tinggal di atasnya.
supaya manusia bisa beraktivitas, supaya manusia bisa ibadah dengan baik, dengan nyaman menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bisa melakukan kegiatan sehari-harinya. Kemudian Allah jadikan wassamaa bina, Allah jadikan langit itu sebagai bangunan, ya, sebagai bangunan binaan, ya, maksudnya atapnya bumi ini adalah langit sebagai atapnya. Ini juga luar biasa, ya. Langit Allah jadikan tanpa tiang, ya, maksudnya tidak ada penyanggahnya. Yang menahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penyanggahnya, yang menyanggah Allah Subhanahu wa taala, tidak jatuh langit. Allah Maha Qawi, yang Maha kuat, Dialah yang menahan langit untuk tidak jatuh. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, ya, lalu Allah membentuk rupa-rupa kalian. Ya. Jadi Allah musawwir, ya, membentuk rupa sama sekalian. Fa ahsana suwarakum, lalu Allah perbagus, ya, bentuk-bentuk rupa kalian. Wa razaqakum minat thayyibat, ya, dan Allah berikan rizki kepada kalian dari yang baik-baik. Ya, Masya Allah, rizki yang begitu banyak yang Allah anugerahkan, ya, diantaranya udara, air, ya, makanan, minuman, ya, dari apa-apa yang halal, yang baik. Ini semua adalah anugerah yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa membaca bismillah sebelum makan dan membaca doa setelah kita makan. Ya, semuanya anugerah yang patut kita syukuri. Wa ilaihil masir, ya, kembali kepada ayat tadi, wa ilaihil masir, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ai al-marji wal ma'ab, ya, jadi maksudnya al-masir yaitu al-marji, ya, tempat kembali kita. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kami akan kembali. Innalillah, kita adalah milik Allah. Jadi ada yang memiliki jalan kita. Alam ini ada yang memiliki, kita juga ada yang memiliki. Itu kita disebut Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepadanya kita kembali. Ya, mau tidak mau, ya. Mau beriman, mau tidak beriman, mau atau tidak, suka atau tidak, kembali kepada Allah. Ya, suatu saat akan meninggal dunia, ke alam barzakh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wa ilaihil masir, ya, beruntunglah mereka yang beriman dan mau merenungkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Tsumma akhbara ta'ala an ilmihi bi jami'il kainati samaiyya wal ardiyya wan nafsiyya. Ini ayat selanjutnya, ya. Lalu Allah kabarkan, kata Imam Ibnu Katsir, tentang ilmunya Allah yang maha luas, ya, terhadap segala yang Dia ciptakan, segala yang ada, jemaah sekalian, baik itu yang sifatnya di atas langit maupun bumi maupun diri kita. Ya, ini ayat berikutnya, ayat keempat, ya. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Ya'lamu, Dia Allah maha mengetahui, apa-apa, fis samawat, yang ada di langit-langit, wal ardi, dan apa yang ada di bumi, wa ya'lamu, dan Allah maha mengetahui, ma tusirrun, ya, apa yang kalian rahasiakan, wa ma tu'linun, dan apa yang kalian tampakkan. Wallahu alimun, dan Allah maha mengetahui, bidzatis sudur, segala isi hati. Ya. Dalam ayat ini, jemaah sekalian, dijelaskan bahwasanya Allah lah yang maha mengetahui segala apa yang Dia ciptakan. Ya, ya, Tuhan itu ya pasti maha tahu, ya. Kalau makhluk tidak banyak yang Dia ketahui. Tuhan pasti maha tahu, ya. Tuhan menciptakan apapun yang pasti maha tahu. Allah ciptakan langit, ya berarti Allah tahu apa yang ada di langit. Allah ciptakan bumi, ya berarti Allah maha tahu segala apa yang ada di muka bumi, di dalam perut bumi, maha tahu. Allah ciptakan kita, ya berarti Allah maha tahu, termasuk yang kita rahasiakan dalam jiwa maupun yang kita tampakkan. Ya, sama sekali menyembunyikan sesuatu dalam hati, Allah maha tahu. Kita menampakkan sesuatu, Allah maha tahu. Dia yang maha tahu yang gaib maupun yang tampak. Kita berbuat amal, orang tidak ada yang tahu, Allah maha tahu.
Kita berbuat sesuatu, manusia melihat, kita tetap ikhlas, Allah juga Maha tahu. Ya, jadi Allah tidak ada yang tersembunyi baginya. Allah lah yang Maha Alim, Maha mengetahui perbuatan hamba-hambanya. Dialah yang Maha mengetahui segala isi hati. Nah, baik. Ya, kemudian di antara perbedaannya, jamaah sekalian, antara ilmunya Allah dengan ilmunya manusia, di antaranya ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Ya. Ilmunya manusia sangat terbatas. Ya, jadi ibaratnya kalau ada orang berdiri di pinggir lautan yang luas, ya, dia pegang sebuah jarum, ya, lalu dia ambil dari laut tersebut dengan jarumnya, apa yang menetes dari lubang jarum tersebut, itulah ibaratnya ilmunya semua manusia. Ya, setetes dua tetes. Ilmunya Allah seperti lautan yang begitu luas, ditambah lautan yang begitu luas, dan begitulah selanjutnya. Tidak ada batas, maha luas ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan yang kedua, jamaah sekalian, ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan. Kalau ilmunya manusia didahului oleh ketidaktahuan. Ya, sepandai-pandainya orang, apapun ilmu yang dia kuasai, dulunya dia tidak tahu, baru tahu. Itu pun suatu saat bisa jadi lupa, gitu ya. Tapi Allah SWT tidak demikian. Ya, ilmunya Allah tidak didahului ketidaktahuan, dan Allah Maha tahu sempurna ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik. Kemudian lanjutannya jamaah sekalian, ayat berikutnya Allah berfirman, ayat kelima, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Alam, ya, apakah belum? Ya, ada bedanya alam dengan alam, ya. Kalau alam, ya, alam semesta, alam. Kalau alam pakai hamzah, alif hamzah ini hanya apakah, lam itu belum, ya. Apakah belum? Hanya apakah, lam itu belum. Apakah belum? Ya'tikum, datang kepada kalian, naba, ya, berita, kabar, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min qablu, yang terdahulu, ya, maksudnya dari umat-umat terdahulu. Fadzaqu, maka mereka merasakan wabala amrihim, akibat buruk perbuatan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, ini ada bedanya alim dengan alim, ya. Kalau alim pakai ain, maha mengetahui. Kalau alim pakai hamzah, alim, alif hamzah, ya. Di sini maksudnya pedih. Ya, biasanya azab itu alim, ya, kandungannya azabun alim, azab yang pedih. Baik, kita lihat dalam tafsir jamaah sekalian, di sini diberikan judul Al-Indharu bi bayani ihlak man sabaqa minal kuffar. Ya, diberikan judul yaitu peringatan, penjelasan tentang binasanya orang-orang kafir yang terdahulu. Ya, kita baca, yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil umamil madin wa ma halla bihim minal 'adzabi wan nakal fi mukhalafatir rusuli wat takdzibi bil haqq. Ya, jadi Allah mengkhabarkan tentang umat-umat terdahulu. Ya, di mana Allah kabarkan? Dalam Al-Qur'an. Kita baca Al-Quran jemaah sekalian dari Al-Fatihah sampai An-Nas, banyak kita jumpai kisah-kisah umat terdahulu. Ya, misalnya kisah umatnya Nabi Nuh yang tidak beriman, kisah kaum Ad, kisahnya kaum Nabi Hud alaihissalam yang tidak beriman, kisah kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh yang tidak beriman, kisahnya kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang tidak beriman, kisah Fir'aun dan bala tentaranya, dan begitulah, ya, kaum-kaum yang mana mereka durhaka, apa yang Allah timpakan kepada mereka, apa yang mereka dapatkan, azab yang mereka terima di dunia sebelum akhirat. Nah, Allah kisahkan dan Allah abadikan dalam Al-Quran supaya apa jamaah sekalian, menjadi pelajaran, ya, bagi umat-umat yang datang kemudian. Nah, kita umat yang datang kemudian, kita umat yang terakhir, akhir zaman, pengikut umat Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Quran dikisahkan oleh Allah kisah-kisah umat terdahulu. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl, ya. Jadi apa yang mereka alami berupa azab di dunia karena menyelisihi para nabi dan rasul,
dan mendustakan kebenaran. Ini dosa yang tidak berampun ya. Mendustakan kebenaran, mendustakan para nabi dan para rasul, menentang para nabi dan rasul, kemudian mendustakan ayat-ayat suci kitab yang mereka bawa. Ya, kalau terus seperti itu sampai meninggal sama sekalian, maka waliyadzubillah dia mendapatkan apa? Azab yang abadi di akhirat. Ya. Jadi penentangan kepada para nabi dan rasul, mendustakan kebenaran, ini adalah sebab utama ya di azabnya umat-umat terdahulu yang tidak beriman. Kemudian mereka mendapati akibat buruk dari perbuatan mereka, coba sekalian. Ya, sikap mereka ingkar, ya, sikap mereka kufur, menentang para nabi dan rasul, dan kelak di akhirat walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, mudah-mudahan coba sekalian beberapa ayat yang kita bahas ya tafsir ringkas ya sama sekalian menukil dari tafsir Imam Ibnu Katsir bisa menjadi ibrah peringatan bagi kita sehingga kita teguh di atas jalan yang Allah gariskan, terus berada di atas iman, ketakwaan hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin.